tinggal kita punya kendali naik atau turun. Kita tinggal tambah gasnya ke atas. Coba seperti itu. Karena dia Namun, sebelum kita lanjut, jika sobat-sobat menyukai konten-konten lawyers milenial, maka ada baiknya jika kalian subscribe, like, share, and comment, dan dapatkan konten-konten menarik dan seru lainnya dari kami. Oke, lanjut. Yo, halo sobat lawyers milenial jalan-jalan. Nah, ini geng, kita kemarin sudah dengar apa penyebab drone itu rusak, serta memperkenalkan fitur-fitur yang ada di remote drone itu sendiri. Jadi ada Mavic Pro dan Mavic Pro 2. Nah, kali ini kita lanjut lagi geng, masih di time atau waktu yang sama. Kita akan review lagi. Tadi kalau nggak salah dia mau Abang Gunawan ini sama brother Fadi sana mau menjelaskan seputar drone-nya langsung. Nah, ini cara koneksi antara remote dengan drone-nya sendiri. Kayaknya saya panjang bicara ini. Sudah kehitaman kita ini seharian jalan nih. Nah, oke, kita langsung saja geng. Cik boom. Yo. Itu langsung connect kah atau bagaimana? dia langsung connect dia di sini. Dia kan satu pasang ini antara remote dengan drone-nya kan sudah sinkron. Jadi ketika dia nyala, nah itu tadi pentingnya. Ketika drone-nya tertahu nyala, pasti gimbalnya bergerak untuk kalibrasi arahnya, arah bawah, atas, kiri, kanan. Nah itu yang tidak boleh terhalang. Karena ketika terhalang, yang sensitif di situ adalah kabel. Di situ ada namanya kabel fleksibel. Jadi kalau terhalang gimbal, Ketika terhalang biasanya dia terbakar karena itu kan listrik atau energi yang memutar gimbal itu karena tertahan otomatis terbakar. Itu kabelnya kecil, tipis dan fleksibel. oh dan belum ada penanggulangan dari pihak drone itu untuk mengatasi masalah itu. Ya, karena itu kan dilema. Dia perkeras, fleksibel tidak terlalu bagus, tapi di seri selanjutnya ya pun sudah agak disesuaikan. Nah ini kan baru pertama connect, ya kita refresh dulu. Nah, kita buka aplikasinya di Go dulu. Nah dia belum connect, makanya kita connectkan dulu di Mavic Pro. mana dia? Ini. Oh bukan Mavic Pro 2? Oh iya nih bukan ini. Dia belum terkoneksi karena ini kan perangkat baru. Nah berarti kita ulang dulu, tutup, terus matikan remote-nya. Nah ini sudah mati, terus kita nyalakan lagi supaya dia connect karena dia kan perangkat baru. Ini ada dua aplikasi, jadi dia harus di restart ulang. Nah, lihat ini karena ini ada 3 aplikasi yang sinkron dengan remote ini, maka kita akan diberi pilihan untuk memilih yang mana. Pertama DigiGo aplikasi bawaan, Pixport itu aplikasi pihak ketiga, dan Control DJ itu aplikasi bawaan yang mendukung aplikasi utamanya. Nah begitu, jadi kita tadi dikasih pilihan yang mana. Nah pilih yang mana sih itu? Kita kan pilih DigiGo. Nah ini ada yang mana ini? Oh ini belum dirubah ya. Apakah dia sudah connect atau belum? Langsung kita lihat. Berarti belum. Tapi kita harus ulang lagi. Jadi tadi itu ada pilihan. Tadi ada pilihan. Nah pilihan itu yang harus kita pilih salah satunya.
Kemarin masih koneksi. Ini stick error, control stick. Oke, otomatis dia masukkan, dia langsung sesuaikan Mavic Pro, artinya otomatis dia membaca bahwa aplikasinya adalah aplikasinya. Nah sekarang kita go play. Ini ignore ini untuk minta update ini. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ada gambar kamera. Nah, sekarang ini kita lihat. Nah ini kan ada yang kita harus cek itu di sini tulisan flight mode attitude. Attitude itu sama dengan di sini attitude. Artinya flight ini kita mempunyai kendali penuh terhadap drone ini. Kan ada GPS, artinya GPS mengendalikan posisinya. Kalau attitude kita yang mengendalikan posisinya. Ada juga vision itu kita mengendalikan posisinya dalam artian kita lihat gitu. Ini fleksibel dia ada angin dia goyang atau tidak ada angin tidak goyang. Artinya murni dia hanya naik dan intervensi tenaga itu dia tidak bisa kendalikan. Ada angin dia akan ikut di mana angin pergi itu namanya itu. Kalau GPS dia tidak akan pindah di posisinya, dia akan bertahan di posisinya sesuai dengan koordinat di situ. Kalau vision ya tergantung kita. Kita tidak gerakan, dia tidak gerak dan lain sebagainya. Nah ini kompasnya kita harus cek normal atau tidak. Kalau normal, kalau tidak kita harus kalibrasi ulang. Ini dia harus normal semua sini. Remote mode 2 yang seperti yang kita atur. Nah, radio channel quality maksudnya jarak sinyal radio dengan itu apakah bagus atau tidak. Nah di sini ada yang harus kita perhatikan adalah aircraft baterai. Nah ini ada 96% kondisinya. Nah terus ini ada temperaturnya, itu kita harus perhatikan semua. Terus ini gimbal status normal itu kameranya. Itu pokoknya kita harus perhatikan semua dari awal ini. Setelah itu kita klik. Nah, ini apa namanya aturan umum. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini kan sudah tadi, ini kan masalah autofocus kamera dan lain sebagainya, ini udahlah, ya kan? Ini masalah kamera aja, mau autofocus atau manual fokus. Nah, terus ini ada di sini, ini kamera atau video, ini kita pilih shutter speednya. Artinya pengetahuan ini Anda utak-atik aja lah, ya kan? Ini kan masalah kamera aja. Terus ya dulu. Nah ini kan tadi ada, nah ini yang saya maksud tadi RTH nya berapa, ini kan diatur 200. Nah artinya karena objek tertinggi itu 200 di tempat yang tadi, makanya dia 200, kita bisa atur di berapa lah begitu kan. Nah RTH nya kita pakai beginner mode aja lah supaya otomatis dia, kalau beginner mode dia sudah terkancing itu maksudnya seperti ini. Kalau beginner mode itu RTH-nya tetap naik di 200, tapi jangkauan ketinggian drone dengan distance limitnya cuma 30 meter dari kita. Karena kita kan masih mau belajar, kita pakai ini aja lah. Cuma RTH-nya kita atur jangan terlalu tinggi, kita buat saja 100 meter ya, 100 meter, karena kan tidak ada bangunan yang 100 meter di sini. Nah, terus ini karena kita pakai beginner, dia tidak akan mau terbang karena no GPS. Takutnya dia hilang kan? Nah, gitu. Berarti belum connect dengan GPS nih? Ya belum connect karena kita kan di dalam ruangan. Kalau beginner dia tidak mau. Coba kita ganti. Oke. Nah, coba kita coba untuk terbang. Oke, coba kita terbang. Oke. Mau terbang di sini enggak apa-apa? Ya, kasih pindah baterainya dulu. Ingat, cara baterai terbang itu ada dua. Kita pencet tadi yang ini, yang dia akan naik 1 meter, terus dia kasih pilihan. Yang mana 1 meter? Mana? Ini ada pilihan. Nah ini, are you sure want to take off? Yang mana, atas atau di bawah? Yang ini di atas. Oh. Sama dengan yang di bawah. Kalau yang di bawah, dia akan bertanya, do you want are you sure to back home? Nah, Yang mana itu yang kembali itu? ini yang kembali. Ini yang kembali, ini ada tanda kembali. Ini Kembali itu yang robot-robot di bawah itu apa ya? Ini remote. Itu kontrol remote. Apakah
mau remote secara di layar atau tidak. Oh. Nah, ini kita cancel. Kalau kita mau manual dari bawah dan cukup dorong aja. Nah, dia akan posisinya seperti dia akan menyala. Tinggal kita punya kendali naik atau turun. Nah, kita tinggal tambah gasnya ke atas. Gasnya ke atas. Contohnya seperti itu. Karena dia ini sengaja karena dia non GPS dan dia attitude mode, maka intervensi angin itu akan sangat berpengaruh sama dia. Dia goyang. Tadi kenapa dia goyang? Itu aman. Nah, tadi kenapa dia goyang? Karena seperti ini. Ketika dia naik di ketinggian seperti ini kan kuat, ini kuat. Anginnya itu kan kena ini sebagainya, sehingga kita kan rasakan anginnya, sehingga dia kena intervensi dari angin yang dia ciptakan, makanya dia goyang-goyang seperti ini. Nah, kalau dia mau GPS, intervensi goyang itu dia tidak goyang, paling dia goyang begini. Tapi karena dia kena intervensi anginnya sendiri, dia goyang begini. Kalau itu kan tadi karena ada benda itu kan, nah seperti itu. Kenapa dia tidak bisa kenali benda di sampingnya? Katanya yang bisa kenali benda samping. Bedanya drone ini sama yang seri Mavic Pro, dia cuma punya sensor di depan. Oh. Ini, dia cuma punya sensor di depan ini. Sedangkan tadi dia hadap begini. Oh, yang tidak dikenali sensor belakangnya. Ya. Nah, beda dengan yang ini. Ya. Karena ini dia kenali sensor depannya. Ketika dia naik, ada dua yang tadi. Dia goyang karena intervensi sekitarnya. Yang kedua, sensornya ini langsung membaca intervensi depannya. Oh. Sehingga dia berusaha untuk mundur. Ketika dia mundur, dia kena itu. Tidak ada sensor di sini. Nah, kalau ini tadi kita nyalakan, ketika dia baca sensor depan, dia baca sensor belakang, dia tidak akan goyang karena maju mundur dia kena. Paling dia ke samping. Kalau tidak ada orang, kalau tidak ada benda. Tapi kalau ada benda tetap dia akan di situ. Dia tidak akan goyang, dia kunci dirinya. Tapi karena dia ada intervensi tenaga angin yang dia ciptakan, dia bisa goyang, tapi dia akan melawan karena satu, dia harus goyang, tapi dia harus selamatkan dirinya. Kalau ini tadi intervensi angin, terus dia ada sensor depannya membaca objek, tambah goyang ya itu, makanya terlalu banyak goyangnya ini tadi. Seperti itu. Nah, terus ini baling-baling ini, ketika dia menyentuh objek, maka dia akan berhenti. Makanya bahayanya kalau di atas, kalau dia kena objek di atas ini, dia akan langsung mati. Kenapa dia mati? Karena ketika dia paksakan dirinya untuk berputar, itu bisa merusak komponennya. Makanya dia mati, lebih dia matikan, sudah diam. Ada potensi tidak kalau dia matikan kipasnya, tapi terus kalau sudah tidak ada halangan, hambatan, nyala lagi? Tidak bisa. Oh, belum dilengkapi kemampuan seperti itu? Ya, dia akan tetap mati jatuh karena sepengetahuan dia, ketika ada yang kena baling-balingnya, berarti ada objek di situ. Dia harus mati supaya dia tenang di situ, jatuh di situ atau bagaimana. Yang kedua, drone itu ketika dia jatuh, dia kena dan lain sebagainya, dia akan lebih mudah rusak di ini kaki. Karena ini bisa diganti. Makanya ini lemah, bisa diganti dan lain sebagainya. Ketika dia kena apa-apa, ini yang pertama rusak ini. Patah atau apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, selama dia baling-balingnya mati dan dia masih menyala, kita masih bisa nyalakan ulang untuk naik lagi. Ini masih mau dicoba naikin? Ya, masih bisa naik. Dia kan berhenti mati itu karena dia pikir terhalang, jadi otomatis baling-balingnya berhenti, jatuh, tapi masih bisa diangkat lagi, tapi dia posisinya harus begini, posisi terbang begitu. Nah, kalau ini kan bisa diganti, ini kan fleksibel dia. Kalau dia berputar, kenapa dia langsung terlipat seperti ini. Walaupun dia terlipat seperti ini, itu tidak ada masalah untuk dia terbang.
Mau tes terbang lagi. Contoh, Kenapa udah pakai GPS biar tidak goyang kayak tadi? nah kita kan di Dalam rumah. dalam ruangan. Nah, seperti kita ambil kendali Oh, nggak bisa dipakai GPS kalau dalam ruangan. Nggak bisa karena dia kan terhalang sinyal apa, falcon dan lain sebagainya. Oh, berarti kalau ada begitu. Ini. Ini remote-nya lowbat. Oke, itu pengetahuan dasar. Selebihnya kita nanti coba di area yang terbuka. Area yang terbuka supaya kita lebih luas untuk terbangkan. Jadi kita tahu dulu syarat-syarat terbangnya seperti apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan. Ini remote-nya lowbat, kita di dalam ruangan malam. Jadi nanti kita lanjut di penerbangan yang terbuka supaya kita optimal langsung terbang kita mainkan gitu. Oke, siap. Yuk, sobat Luars Milenial, itulah penjelasan singkat dari Abang Gunawan. Nah, ini terkait dengan cara menggunakan drone, koneksinya antara Nah, ini kameranya sama seperti ini. apa namanya itu, sticknya itu, remote dengan drone-nya. Tadi sempat dicoba Kita coba lihat di depan dulu. dan alhasil tamprak karena dalam ruangan gunakan secara manual, sensornya membaca kalau ada halang di depan, jadi akhirnya mundur. Atas, Tidak punya sensor belakang itu Mavic Pro-nya, bawah ini kan. ya sudah hantam kasur. Kalau yang satu itu, Kan? yang Mavic Pro 2 itu sudah dilengkapi dengan macam-macam sensor, guys. Jadi apapun ancamannya bisa diatasi, guys. Oke sobat Luars Milenial, itulah hasil Tampilannya pembahasan kita tentang drone, atau melebar. cara menghubungkan drone dengan remote, dan cara menerbangkannya atau setting-settingannya lah. Nah, salam dari sobat Luars Milenial jalan-jalan, cik cik boom.